Siapa di sini yang penasaran gimana cara bikin slip gaji seperti ini? Ketika kita rubah nomor urutnya, maka semua informasi yang ada juga ikut berubah menyesuaikan database yang ada. Siapa yang minat? Alright, karena banyak yang minat, kami akan jelaskan step by step bikin slip gaji ini, mulai dari entry datanya sampai ke proses cetak mencetaknya, teman-teman. Yang kita harus persiapkan, pertama, siapkan database-nya terlebih dahulu. Karena data yang ada di slip gaji ini kita ekstrak, kita ambil dari database yang ada. Seperti ini bentuk database-nya. Pertama, bagian yang satu kita siapkan identitas karyawannya. Dua kolom sengaja kami kosongkan, mana tahu ada identitas yang lain seperti divisi ataupun jenis kelamin, sesuaikan saja. Bagian yang kedua yang harus disiapkan di bagian database adalah pendapatan-pendapatannya. Sengaja kami buat pendapatan 1, 2, 3 supaya bisa disesuaikan dengan nama pendapatan perusahaan masing-masing. Bagian yang ketiga kita siapkan pula potongan-potongan harganya. Sengaja kami kasih nomor seperti ini supaya nanti juga bisa disesuaikan. Itu yang harus disiapkan yang pertama kali, database-nya. Yang kedua, siapkan satu template. Nah, satu template untuk semua karyawan. Buat bentuk templatenya kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman mau custom dengan bentuk yang lain, silahkan. Tapi yang penting di sini adalah gimana konsep atau cara kerjanya. Langkah-langkahnya. Nah, kita sekarang masuk kepada langkah-langkah pembuatan aplikasinya. Yang pertama, teman-teman, kita buat daftar pilihannya terlebih dahulu sehingga hasilnya bisa dinamis seperti ini. Gimana cara membuat daftar pilihan seperti ini? Mudah banget. Klik selnya, pergi ke tab data, cari data validation, klik list teman-teman, daftar, kemudian source, sumber nomor itu ada di mana. Kebetulan ada di sheet data gaji, kita seleksi semua nomor yang ada yang merupakan sebagai daftar pilihan atau acuan pencarian data kita. Sudah selesai bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kita akan coba ngelookup data atau mencari nama dan karyawan sesuai dengan nomor urut yang kita pilih. Banyak rumus yang bisa kita gunakan, XLOOKUP, VLOOKUP, index match. Tapi dalam video ini kita akan jelaskan pakai XLOOKUP semuanya. Gitu teman-teman ya. Di video berikutnya kita akan coba pakai VLOOKUP dan seri ketiga kita akan jelaskan pula pakai index match. Kali ini kita pakai XLOOKUP. Kenapa kita memilih XLOOKUP terlebih dahulu? XLOOKUP ini salah satu dari banyak kelebihan, dia bisa ngelookup data dari segala arah. Lookup value, nilai acuannya di sini adalah sesuai dengan nomor urut yang ada di sel I7 ini. Titik koma, lookup array nomor urut tersebut di mana array datanya. Kita kembali ke sheet data gaji kita. Karena array nomor urut itu ada di sini. Kita seleksi semua array datanya. Titik koma. Kita lanjutkan dengan return array, itu artinya array data yang mau kita panggil adalah nama karyawannya. Kita seleksi nama karyawannya, selesai, tutup kurung, enter, lihat perubahannya, boom. Maka nama karyawan langsung dipanggil sesuai dengan nomor urut yang kita pilih. Lakukan hal yang sama untuk jabatan. X lookup lagi supaya lebih mahir. Lookup value-nya adalah sel I7. Nomor urutnya yang merupakan lookup array-nya adalah di sel di data gaji ini. Titik koma lagi, return array yang mau kita panggil di sini adalah jabatannya. Seleksi semua jabatan, enter, maka nama jabatan langsung dipanggil sesuai dengan nomor urut yang kita pilih. Artinya di slip gaji ini mengambil data yang ada di database. Sehingga kalau kita rubah data yang ada di database, di slip gajinya juga ikut berubah sesuai dengan nomor urut yang kita pilih. Catat, acuannya adalah berdasarkan nomor urut. Bagian berikutnya, gimana cara memunculkan teman-teman daftar pendapatan yang ada di database ini. Otomatis tanpa kita harus ketik satu persatu. Mudah banget bagi teman-teman menggunakan Excel 35, menggunakan Excel 365 pakai fungsi transpose. Artinya kita transpose data
yang ada di pendapatan ini yang sekarang berbentuk horizontal, kita akan transpose menjadi vertikal. Enter. Maka langsung ditranspose secara otomatis. Tapi sayang baru tersedia di Excel 365. Teman-teman, jangan risau, kami akan kasih tips yang lain. Seandainya teman-teman tidak menggunakan Excel 365, bisa melakukannya dengan metode copy paste. Caranya adalah copy judul pendapatan ini teman-teman, Ctrl C, kemudian ke slip gaji, kita akan pastekan di sini, pilih yang spasial, kemudian teman-teman kita mau ambil values-nya saja, jangan lupa ditranspose. Artinya kita rubah, klik OK. Tapi dengan cara ini ada kelemahan. Ketika kita merubah judul kolom di sini, kita harus copy paste ulang kembali supaya dia ikut berubah di sini. Maka kalau menggunakan Excel 365, pakai saja fungsi transpose supaya dia tersinkron dengan sumber datanya. Seperti ini. Coba perhatikan, ketika kita merubah data di sini, dia juga ikut berubah. Misalkan di sini adalah gaji pokok, maka di slip gajinya juga ikut berubah. Itu alasan kenapa kita pakai transpose. Lakukan hal yang sama untuk potongannya. Gaji, kemudian kita seleksi judul kolom yang berisi potongan tersebut. Jangan sampai salah seleksi teman-teman, enter. Maka potongannya sudah kita dapatkan. Misalkan di sini ada potongan BPJS. Nah, secara otomatis di sini juga ikut berubah. Bagian berikutnya, ini bagian yang paling gongnya adalah kita menggunakan fungsi XLOOKUP untuk melookup semua pendapatan atau potongan sesuai dengan nomor urut yang kita pilih. Gimana cara kerja XLOOKUP? Seperti ini. Kita akan terapkan di bawah dulu teman-teman supaya dapat logiknya. Sama dengan XLOOKUP. Lookup value nilai acuan pencariannya adalah berdasarkan nomor urut. Catat, dari tadi kita nyebutnya adalah nomor urut teman-teman. Titik koma, kita tentukan lagi array data nomor urut tersebut berada di mana. Kita kembali ke sheet data gaji kita. Dan titik koma lagi terakhir teman-teman, ini kehebatan XLOOKUP itu. Return array, nilai yang mau kita panggil bisa banyak kolom sekaligus. Mulai dari gaji pokok sampai ke pendapatan 11, kita seleksi semua datanya. Oh, jangan kelewatan. Kelewatan boleh sih, yang nggak boleh kurang. Nah, setelah itu tutup kurung 2 kali. Pertama untuk, ya 1 kali aja, XLOOKUP gitu ya, enter. Maka yes, langsung dia hasilkan datanya teman. Dia langsung lookup datanya, tapi ke samping horizontal gitu ya. Dia langsung lookup data yang ada di sini tapi berbentuk horizontal. Ini kenapa ada pagar? Karena lebar kolomnya kurang lebar aja. Nah, gimana mensiasati supaya horizontal ini menjadi vertikal? Itulah gunanya fungsi transpose tadi. Kita transpose data XLOOKUP-nya menggunakan fungsi transpose. Enter, maka dia akan menghasilkan data vertikal seperti ini. Nah, gitu logiknya teman-teman. Itulah yang kita terapkan di bagian sininya. Sama dengan transpose, kita akan transpose data yang horizontal, yang mana array-nya adalah pakai fungsi XLOOKUP tadi. Kan gitu maksudnya. Oke, lookup value-nya adalah berdasarkan nomor urut ini, titik koma, nomor urut tersebut berada di array ini. Kita seleksi. Kemudian titik koma lagi, return array-nya adalah pendapatan, kita seleksi semuanya. Sorry. Nah, sampai pendapatan 11. Enter, yes. Maka semua data langsung dipanggil otomatis untuk semua jenis pendapatannya. Itu hebatnya XLOOKUP teman-teman. Nggak ribet ya. Kalau pakai VLOOKUP agak sedikit ada trik lain. NGX Match juga demikian, agak lebih panjang caranya teman. Nah, tapi XLOOKUP cukup dengan caranya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk potongan. Sama dengan transpose, kita akan transpose datanya, kita balik gitu ya. Array-nya adalah menggunakan fungsi XLOOKUP tadi, yang menjadi nilai acuan kita adalah nomor urut, titik koma, data gajinya, array datanya di mana, kita seleksi. Lakukan hal yang sama. Titik koma, return array. Nah, di sini letak bedanya teman-teman. Nilai akan kita panggil itu adalah potongannya, semuanya. Teman-teman,
karena nanti bakalan ada potongan-potongan yang lain. Enter, yes, maka semua data kita dapatkan secara otomatis seperti ini. Oke, kita masuk kepada bagian yang lebih mudah lagi teman-teman. Ini cukup menggunakan rumus matematika biasa. Kita akan tentukan total pendapatan pakai fungsi sum, that simple. Kemudian juga demikian kita akan totalkan potongannya menggunakan fungsi sum juga. Nah, untuk mendapatkan gaji bersihnya sama dengan pendapatan kita kurangi dengan total potongan, selesai. And then bagian yang berikutnya, agar nama ini juga berubah secara otomatis, cukup pakai sama dengan, kemudian linkkan ke nama karyawan yang ada, sehingga ketika kita ganti nomor urut, di bawah ini juga ikut berubah. Untuk disetujui, lakukan ketik secara manual aja, karena satu untuk semua, pasti disetujui oleh satu orang. Kan seperti itu ya. Kita masuk langkah yang terakhir teman-teman, gimana cara membuat tombol cetak seperti ini, sehingga kita bisa pilih teman-teman ya. Misalkan pengen cetak 1 sampai 2, kita klik cetak. Kalau pengen ke PDF, ketik yes. Kalau mau langsung cetak, ketik no. Kita coba langsung no, maka kita bisa lihat nih previewnya seperti ini. Kalau mau cetak, langsung cetak. Kalau enggak, kita close saja seperti itu teman-teman. Ya, nah, gimana cara bikinnya? Mudah banget. Yang pertama, buat template seperti ini dulu teman-teman. Copy saja data yang ada di sini, paste ke sini. Nomor urut, demikian paste ke sini supaya kita bisa pilih dari mana sampai mana. Dari berapa sampai ke berapa. Setelah itu tambahkan aja gambar printernya. Iya, gambar printer teman-teman boleh cari di bagian gambar. Kami pakai icon. Silahkan dicari gambar printernya yang sesuai, ketik printer, nanti masukkan gambarnya ke dalam ini. Atau pakai teks juga nggak apa-apa. Ini hanya simbol aja teman-teman, aksesoris aja. Pakai ketik teks cetak juga boleh. Nah, setelah itu di sini kita sedikit menggunakan VBA teman-teman. Langkah-langkahnya seperti ini ya, kita menggunakan VBA itu. Yang pertama tentu kita harus punya skripnya dulu, codingnya gitu ya. Codingnya sudah kami siapkan di sini teman-teman. Di sini. Gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki template ini, otomatis kami juga berikan codingnya. Oke, setelah itu teman-teman kita akan terapkan codingnya ke Visual Basic kita. Caranya gimana? Kita ambil coding script ini, Ctrl A, kita copy dulu. Nanti kami akan jelaskan bagian-bagian yang harus kita rubah atau yang kita modifikasi. Kemudian teman-teman pergi ke tab developer, cari Visual Basic. Nah, klik insert modul. Nah, klik modul ini maka akan muncul modul 1 di sini teman-teman. Nah, inilah yang kami pastekan. Ya, ini yang kita pastekan. Bagian mana yang harus kita ketahui, yang harus kita modifikasi? Barangkali teman-teman bukan di slip gaji gitu ya, pengen melakukan hal yang sama, pengen mencetak juga tapi bukan slip gaji. Yang harus kita perbaiki, modifikasi bagian ini teman-teman. Bagian yang pertama adalah rubah nama sheet-nya, slip gaji. Kebetulan nama sheet kita sekarang adalah slip gaji. Perhatikan, harus sesuai, nggak boleh nggak sesuai. Kalau nggak dia bakalan error. Kemudian bagian yang kedua yang harus kita perbaiki ini teman-teman. Mulai dari mana sampai mana ini. Kalau di sini J10 sampai J12 ya. Kalau kita cek di data kita J10 dan J12. Seandainya posisi dari tinggalnya di tempat yang lain, sesuaikan saja. Itu bagian yang harus kita perbaiki. Berikutnya adalah kita cek lagi teman-teman. Di sini yang harus kita perbaiki lagi adalah bagian ini teman-teman. I7 ini ya, yang merupakan acuan pemanggilan data kita tadi. Kalau di data kita berarti yang ini teman-teman. Oke, berarti sekarang berada di I7, teman-teman sesuaikan posisinya juga. Kemudian bagian berikut yang harus kita perbaiki adalah D10 ini teman-teman. D10 ini adalah nama file kalau pengen konversi ke PDF. Berarti yang ini. Oke, sesuaikan nanti teman-teman karena kita ada pilihan konversi data juga ke PDF, simpan data ke PDF-nya. Berikutnya adalah yang harus kita perbaiki lagi, nggak banyak lagi teman-teman. Nah ini dia, area yang mau kita cetak. Sekarang adalah B1 sampai G37, berarti yang bagian ini, B1 sampai G37. Seandainya teman-teman masih ada data di bawahnya, di-expand saja, diperluas saja rank datanya. Kemudian bagian berikutnya, lakukan hal yang sama. Teman-teman ya, area mana saja yang mau dicetak atau yang mau disimpan ke PDF-nya. Selesai. I think that's it teman-teman. Kalau sudah selesai, di copy paste kan modulnya.
teman-teman tinggal tutup saja Visual Basic ini, klik gambar Excel ini agar dia kembali ke Excel kita. Kita tinggal terapkan script yang kita buat tadi ke gambar cetak ini. Caranya klik kanan, assign makro. Kemudian cari nama fungsi yang sudah kita buat tadi adalah cetak slip gaji. Dari mana kita tahu nama ini? Kalau kita kembali ke script, teman-teman bisa lihat namanya adalah paling atas ini cetak slip gaji. Kalau mau ganti nama silakan. Ya, mau ganti nama silakan. Nanti teman-teman sesuaikan aja namanya sesuai dengan makro yang sudah dibuat atau script yang teman-teman buatkan. Dan insya Allah ini sudah bekerja dengan baik. Coba kita cetak, print 1-2. Kalau mau ke PDF, maka kita klik PDF, langsung tersimpan ke di mana teman-teman menyimpan file latihan ini. Boleh dilihat, maka datanya ada di sini teman-teman. Nah, kami nyimpannya lama nyarinya. Bentar, kita cari dulu. Kita simpan datanya di file ini. Nah, ini dia teman-teman, Excel dengan formula. Nah, ini dia dua data yang sudah kita copy tadi. Itu dia. Alright, I think that's it teman-teman yang bisa kami jelaskan step by step bagaimana cara bikin slip gaji. Sebenarnya tidak hanya slip gaji, teman-teman bisa buat laporan-laporan lain yang konsep kerjanya sama. Punya database, kemudian siapkan template, kemudian lakukan pencarian sesuai dengan nilai acuan yang teman-teman tetapkan. Insya Allah sesudah ini kita akan jelaskan pula gimana cara buat slip gaji tapi menggunakan fungsi VLOOKUP dan index match. Karena tidak semua versi Excel menggunakan XLOOKUP. Bagi teman-teman yang minat dengan template ini ataupun dengan video tutorial ini, silakan DM kami atau klik di link bio kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.